Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan semoga menempel pada diri Anda, menyertai Anda kemana-mana. Teman-teman, jadilah lebih baik dari dirimu yang kemarin. Lakukan satu hal kecil untuk membuat hari ini lebih baik dari kemarin. Fokuslah untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Tujuan utama saya adalah menjadi lebih baik hari ini dari kemarin. Itu pengantar, teman-teman. Teman-teman, kita mau bicarakan mengenai law of responding reconditioning. Hukum rekondisi daripada responden. Rekondisi itu artinya penataan ulang. Rekondisi itu artinya penyesuaian ulang. Rekondisi itu artinya pemulihan kembali ke kondisi yang baik. Hukumnya begini. Jika dua macam rangsangan dihadirkan secara berurutan, yang mana salah satunya adalah pendorong, rangsangan pendorong, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Maksudnya begini, kalau kita puasa, itu kan rangsangan utamanya perut yang lapar. Kemudian saat buka, itu adalah sinyalnya waktu maghrib dan adanya makanan. Jam maghrib dan suara adzan. Nah, apabila ini serempak ada semua, yaitu ada adzan maghrib, suara ya, dan jam menunjukkan pukul 6 sore misalnya, itu dan makanan sudah ada, itu secara bersama-sama dorongan itu akan meningkat. Gitu. Sebaliknya, kalau salah satu dihilangkan, ya, sudah dipasang 3 stimulus tadi, yaitu adzan, waktu maghrib, dan makanan. Itu salah satunya itu diambil atau dihilangkan, maka kekuatannya akan menurun. Misalnya, waktunya udah maghrib, adzan sudah terdengar, makanan belum ada. Nah, misalnya makanan sudah ada, waktu sudah maghrib, tapi belum dengar adzan, mungkin karena listrik mati atau apa, maka rangsangan itu akan menurun. Itu di kantor misalnya, apabila target lembaga terpenuhi 80% keuntungannya, maka karyawan akan dapat 2 bonus. Yang pertama adalah bonus umum, dan bagi yang berprestasi akan mendapat bonus prestasi. Jadi kalau keuntungan perusahaan di akhir tahun itu 80%, maka yang berprestasi, yang tidak berprestasi dapat bonus 1 kali gaji, dan yang berprestasi akan mendapat
bonus sesuai dengan prestasinya. Misalnya 101%, itu akan mendapatkan 2 kali gaji sampai 10%. 111% sampai 130% akan mendapat 20 gaji dan seterusnya naik ke atas. Nah, bila suatu saat keuntungan perusahaan tidak mencapai 80%, maka Anda tidak dapat gaji kedua-duanya, ya kan? Jadi tidak semangat itu. Itu contoh yang kedua. Saya makan pedas, langsung sakit perut. Saya besok tidak akan mengulangi lagi makan yang pedas, karena efek pernah sakit perut setelah makan pedas. Dikejar anjing di depan rumah Pak Karto. Besoknya saya takut ketemu lewat rumah Pak Karto, padahal belum tentu anjing itu ada, ya kan? Alarm bangun pagi untuk menghindari terlambat ke kantor. Jadi karena sering menggunakan alarm, jadi kita begitu mendengar suara alarm, kita langsung terbangun. Jangan ribut, nanti tak kasih hadiah kalau yang tidak ribut. Padahal tidak ribut di kelas itu sebetulnya kan rangsangan normal, syarat normal. Tapi karena yang tidak ribut akan dapat hadiah, maka akan lebih memperkuat. Nilai Anda akan saya tambah poin plus 5 bagi yang mau berbicara di depan kelas. Ini akan menambah semangat, karena sebetulnya yang berani ngomong di depan kelas itu kan hal biasa bagi seorang pelajar. Tapi dengan adanya tambahan pendorong, yaitu stimulus pendorong berupa dapat tambahan poin plus 5 dalam nilai rapotnya, maka ini menambah semangat dari siswa. Anda suka cewek waktu Anda masih muda, sebut saja namanya Maya. Setiap kali Anda lewat rumahnya Maya, hati Anda berdebar-debar, karena melihat rumahnya Maya itu menjadi stimulus pendorong bagi Anda meskipun tidak ketemu Maya. Kadang-kadang lewat depan rumahnya berhenti aja sudah bahagia kan? Ya. Setiap kali Anda melakukan pekerjaan yang sempurna, yang bagus, maka atasan Anda akan bilang good job. Apalagi kalau itu masuk menjadi poin positif untuk menjadi insentif. Apalagi itu menambah poin untuk promosi Anda. Jadi pendorong-pendorong ini adalah sangat bermanfaat juga untuk memotivasi karyawan. Sesungguhnya ini semua yang saya ceritakan itu adalah hasil dari percobaan anjing. Percobaan anjing dilakukan oleh Ivan Pavlov, di mana mengaitkan suara bel dan makanan. Jadi refleks yang terkondisi itu adalah suara bel dan seragam putih dari petugas pemberi makan. Jadi anjing itu dikasih makan daging 3 hari berturut-turut tanpa ada suara bel. Itu adalah stimulusnya daging dan rasa lapar. Keluar air liur. Nah,
hari keempat itu bersamaan dengan datangnya daging, itu diberi suara bel, dan saat bersamaan air liur dari anjing itu keluar. Nah, sampai 3 hari berikutnya hanya dihadirkan suara bel, tidak ada daging, air liur akan tetap keluar. Jadi mohon maaf, ini adalah insting untuk membiasakan. Jadi praktek ini bisa Anda lakukan untuk memotivasi karyawan Anda atau membuat anak-anak Anda rajin belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.